untuk informasi sepenting Open Mainnet pasti jauh-jauh harinya akan diberitahukan dulu ya, diresmikan dulu, dirilis dulu gitu sebelum tanggal 28 Juni. Tapi mudah-mudahan saja ada keajaiban teman-teman. Oke, halo pionir, selamat datang kembali di channel Pi Network Update. Teman-teman, sekarang tanggal 10 ya Juni 2023 nih, hari Sabtu teman-teman. Teman-teman, ini sudah ada updatean terbaru lagi dari core team nih ya mengenai hackathon yang kemarin kan tanggal 1 ini sudah diupdate, dan sekarang nih untuk para pionir yang mempunyai skill silahkan nih ya untuk berkontribusi lagi di hackathon di Brainstorm teman-teman ya. Silahkan membuat apps yang memang sangat dibutuhkan nih ya untuk membangun ekosistem internal sehingga apps-appsnya nanti support Bitcoin teman-teman ya. Di sini Juni 9, tanggal 9 Juni ya ini rilisnya. Bisa kita baca teman-teman ya di sini teman-teman untuk kategori yang dibutuhkan, appsnya seperti apa ya, syarat-syaratnya seperti apa, dan tentunya ini pastinya dong ya core team ini akan memberikan reward lagi ya, hadiah yang saya yakin kalau kalian mempunyai skill yang cukup mumpuni ya, itu membuat suatu apps yang sangat dibutuhkan, ini silahkan berkontribusi teman-teman. Saya pun kalau memang punya skill sih ingin ikutan, tetapi ya karena skill saya terbatas ya, jadi cuman bisa berkontribusi semampu saya gitu ya. Nah teman-teman, di Brainstorm teman-teman di sini ya. Nah teman-teman, ini kalian bisa masuk ke Pi browser ya, dan masuk ke bagian Brainstorm teman-teman ya. Brainstorm.pi. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai macam apps ya. Di sini bisa kita lihat teman-teman. Kita bisa cari juga di sini project yang ingin kita cari apa yang sudah terbuat oleh para developer di sini ya, yang mempunyai skill. Tentunya para pionir nih sangat dibutuhkan, ayo berkontribusi di sini teman-teman ya. Ini makin banyak utilities yang nanti bisa go to mainnet, tentunya ini akan semakin bagus untuk perkembangan project Pi ini teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita lihat secara sekilas di sini ya, terms of service katanya Pi Network Monthly Hackathon Rules ya. Jadi di sini pun dijelaskan ya aturan mainnya gitu ya, bagi yang pionir yang ingin berkontribusi. Tentunya tidak sekedar membuat apps, tapi di sini core team pun memberikan arahan atau memberikan aturan rules teman-teman ya. Jadi apps-appnya seperti apa yang nanti mungkin kalian mempunyai kesempatan untuk menjadi winner teman-teman ya. Siapa tahu kan ya, nanti kalian bisa walaupun belum menghasilkan dari CoinPy ini, tapi kalian bisa menjadi pemenang nih dia di salah satu yang membuat apps di sini teman-teman. Dan itu di hackathon pemenang awal Januari pun teman-teman kan rewardnya nggak sedikit ya, lumayan teman ya, sampai ribuan dolar ya untuk winner ke 1 kedua ya. Di sini kan price and fee cryptocurrency reward katanya ya. Coba kita teman baca di sini nih. Jadi core team CS nih ya, saya kira cukup besar juga menggelontorkan dana teman-teman ya untuk ke para winner hackathon ini ya. Jadi ya kalau ada yang bilang mereka mencari untung dari kita, ya sebetulnya sih nggak worth it gitu ya, karena kan mereka pun walaupun mereka memperoleh pendapatan dari iklan misalnya ya, ataupun dari jumlah downloadan di Play Store ataupun di di Play Store ya, di Google Play itu dapat duit, tentunya untuk biaya pemeliharaan server pun saya kira itu masih nombok ya. Apalagi ini sekarang ada reward ya, reward untuk ke para pemenang hackathon teman-teman yang mencoba berkontribusi ya, yang punya skill ya, bisa berkontribusi di sini. Saya yakin
hadiahnya, rewardnya pun tidak sedikit teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini di Brainstorm nih ya, kalau kita lihat juga di web resminya di minipi.com/developer/p hackathon ya teman-teman. Di sini ada rules, ada reward yang memang diberikan untuk para winner nanti di hackathon teman-teman ya. Di sini dijelaskan teman-teman. Nah ya, challenge ya. Coba kita translate teman-teman ke bahasa Indonesia nih. Nah, teman-teman ya. Ini 9 Juni kemarin sudah dibuka lagi nih bagi para kontributor yang memang mempunyai skill ya mendevelop sebuah app, silahkan nih berkontribusi teman-teman ya. Nah, kami sedang mencari web yang kreatif dan berfokus pada utilitas yang memenuhi kebutuhan pengguna nyata, mendukung penggunaan cryptocurrency Pi dan intuitif untuk digunakan dan dapat diakses oleh orang biasa ya teman-teman. Nah, katanya hadiah, penghargaan dan keuntungan. Project pemenang setiap bulan akan memenangkan hadiah utama token cryptocurrency Pi ya. Jumlah hadiah ini akan diumumkan selama literasi perdana Pi Hackathon bulan Juni. Jadi pantau terus untuk pengumuman ini. Jadi ini kalau yang saya pun kalau mempunyai skill ini buru-buru ikutan teman-teman ya. Karena hadiahnya memang cukup lumayan teman-teman, sampai ribuan dolar kan ya untuk para winnernya ya. Nah teman-teman, para kontributor yang ingin membangun sebuah apps aplikasi pun ini rulesnya sudah jelas ya oleh core team, dijelaskan di sini pun memang dijelaskan teman-teman. Nah supaya lebih lengkap kita bisa buka juga di situs resminya ya. Di sini persyaratannya katanya nih, aplikasi harus mematuhi pedoman merek dagang kami. Kalian bisa coba baca di sini ya. Aplikasi tidak boleh meminta perintis untuk memasukkan prase sandi, jelas ya. Ini masih rahasia teman-teman ini. Dompet non kustodia ini hanya kita yang memiliki sandi prase ya, tidak boleh share ke siapapun ya. Jika melakukan pembayaran dalam aplikasi, nah ini aplikasi hanya boleh menggunakan Pi SDK untuk pembayaran. Aplikasi mungkin tidak mengenakan biaya dengan aset atau mata uang non-Pi, pengecualian angka dan khusus kasus ya. Aplikasi harus diterapkan di testnet di luar kotak pasir agar pionir dan peninjau dapat berinteraksi dengan aplikasi. Tentu teman sebelum di mainnet tentunya di testnet harus diuji dulu kan ya. Nanti dinilai nih, divalidasi oleh core team di testnet. Aplikasi memiliki UI fungsional dan mendukung interaksi pengguna ya. Aplikasi harus berfungsi minimal katanya. Aplikasi harus unik dengan kasus penggunaan yang berbeda. Hindari hanya menggandakan yang sudah ada tentu ya. Jangan menjiplak gitu ya aplikasinya. Aplikasi harus mematuhi pedoman pengumpulan data yang kami rekomendasikan dan tidak boleh mengumpulkan data pengguna apapun di luar yang diperlukan untuk fungsi inti ya. Nama aplikasi harus dalam karakter bahasa Inggris. Ini jadi harus jago bahasa Inggris juga mungkin ya. Aplikasi harus memiliki logo yang sesuai dengan pedoman merek dagang. Aplikasi harus memiliki deskripsi yang akurat dalam bahasa Inggris. Gambar pratinjau demo aplikasi yang menampilkan UI dan UX aplikasi. Aplikasi memiliki kebijakan privasi. Nah teman-teman, jadi teman intinya di bulan Juni ini core team meluncurkan lagi project hackathon ya teman ya di Brainstorm. Kalian bisa buka di Pi browser di sini. Nah silahkan berkontribusi bagi yang kalian mempunyai skill ya. Ini kalian mempunyai skill, mempunyai keahlian membangun apps, dan tentunya ini boleh juga berharap nanti memenangkan teman-teman ya, memenangkan reward yang memang saya yakin jumlahnya tidak sedikit ya. Nah teman-teman, informasi lagi, ini setiap postingan atau updatean dari aplikasi Pi mining kita itu memang pastinya teman-teman selain di webnya ya akan dirilis ya, akan dirilis resmi nih ya, langsung diupdate di webnya, di chatnya pun di sini di saluran announcement teman-teman ini ya yakin pasti ada ya. Makanya setiap informasi apapun sekecil apapun pasti akan diumumkan resmi, dirilis oleh core team di web resminya maupun di media sosialnya. Jadi sekarang lagi ramai-ramainya open mainnet, saya yakin kalau belum ada rilis seperti ini ya tentunya masih jauh dari harapan akan open mainnet teman-teman ya. Ini pun
proses updatean hackathon pun ini 9 Juni dibuka, dan tanggal 1 kemarin sudah ada updatean terawal ya mengenai hackathon akan dibuka lagi, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, 1 bulan yang lalu ini mengenai hackathon pun ini sebulan sebelum dibuka lagi project hackathon ini sudah diumumkan teman-teman di sini ya. Nah, di sini kan. Nah, ini baru dibukanya di sini tanggal 9 Juni. Nah, apalagi untuk sekelas informasi updatean mengenai open mainnet gitu ya. Itu hal yang sangat besar, tentunya akan diupdate, dirilis resmi sebelum taruhlah tanggal 28 Juni misalnya. Harusnya sebelum tanggal itu pun jauh-jauh hari sudah diumumkan di sini ya, di web resmi maupun di ini nih, di announcement saluran picetnya ya. Ya, saya yakin memang kalau open mainnet sih ya kelihatannya gitu ya teman-teman, masih akan belum terlaksana tanggal 28 Juni sih. Karena kalau lihat postingan updatean terbaru dari core team pun ya, mereka mengupdate-nya kan bukan open mainnet tetapi hackathon ya, open hackathon lagi, membuka kesempatan lagi untuk para pionir yang ingin berkontribusi membangun apps ya di utilities. Ini core team membuka kesempatan lagi ya teman-teman. Jadi kalau untuk open mainnet memang belum ada ya. Seharusnya memang kalau untuk sekelas informasi in open mainnet jauh-jauh hari sebelum tanggal 28 sih harusnya memang sudah ada pemberitahuan di awal ya. Bahkan untuk hackathon pun kan sebulan sebelum di open nih hackathonnya ya sudah ada info resmi ya akan dibuka. Apalagi ini untuk sekelas open mainnet tentunya jauh-jauh hari sebelum tanggal 28 Juni harusnya memang sudah ada pengumuman di awal ya bahwa akan open mainnet. Jadi intinya teman-teman, open mainnet ini kabar yang memang sangat kita inginkan sebetulnya akan segera terjadi, tapi mungkin core team menilainya memang belum cukup matang untuk kita open mainnet ya. Kita hanya bisa berharap, berdoa, dan terus berkontribusi. Bagi yang mempunyai skill silahkan berkontribusi di brainstorm. Bagi yang memang belum mempunyai skill dan tidak mempunyai skill ya cukup dengan klik petir pun itu sudah sangat cukup menambah pundi-pundi koin kita semua teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja informasinya, mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan memotivasi kita semua. Kita lihat, tunggu nih gosip-gosip yang hangat tanggal 28 Juni open mainnet, kita tunggu saja ya. Kalian boleh menebak-nebak ya akan terjadi atau tidak. Tapi kalau menurut saya sih ya kemungkinan besar gitu ya belum terjadi tanggal 28 Juni teman-teman untuk open mainnet, karena seharusnya untuk informasi sepenting open mainnet harusnya jauh-jauh hari sebelum tanggal 28 Juni harusnya ya sudah diumumkan terlebih dahulu gitu ya di sini teman-teman. Di sini mungkin atau mungkin di ini kan di sini nih. Ya harusnya memang pokoknya di web resmi lah, di situs resminya ya, di media sosial resminya, di web resminya harusnya memang untuk informasi sepenting open mainnet pasti jauh-jauh harinya akan diberitahukan dulu ya, diresmikan dulu, dirilis dulu gitu sebelum tanggal 28 Juni. Tapi mudah-mudahan saja ada keajaiban teman-teman, walaupun memang tanggal 28 Juni nanti belum open mainnet ya kita mau berbuat apa? Kita hanya bisa bersabar menunggu dan berharap ini menjadi sesuatu gitu ya. Ya kita berdoa saja teman-teman ya, mudah-mudahan. Tapi memang kan dijelaskan juga di awal memang core team ini tidak memberikan jaminan bahwa project ini akan berhasil kan kalau kita buka white papernya, mode facts-nya gitu ya. Ini adalah salah satu project ini adalah salah satu usaha upaya tulus ikhlas dari core team ya untuk memperkenalkan cryptocurrency ke lebih banyak orang, mudah diakses dan nantinya bisa digunakan oleh orang awam sekalipun gitu ya. Itu kan intinya. Dan di awal dikatakan bahwa core team tidak menjamin akan keberhasilan project Pi Network ini, tetapi ini adalah katanya upaya tulus dari core team untuk mengenalkan lebih banyak lagi ke orang awam, orang biasa mengenai cryptocurrency, dan untuk lebih memudahkan lagi kripto ini diaset oleh semua orang. Itu kan tujuan utamanya ya. visi misinya jelas, menjadikan Pi ini sebagai koin Pi ini sebagai mata uang digital.
Tapi intinya yang harus kita garis bawahi adalah core team pun tidak menjamin bahwa project mereka ini akan berhasil. Tapi kita lihat upaya yang mereka lakukan dengan update terus, dengan mengupdate terus aplikasi miningnya, membangun terus ekosistem utilities di dalamnya untuk mematangkan mungkin ya fase enclosed mainnet ini dan segera menuju ke open mainnet. Itu memang harapan kita semua, bahkan mungkin core team pun ingin segera menginginkan teman-teman ya untuk open mainnet. Tapi ya lihat dulu ya kesiapannya gimana gitu. KYC-nya aja belum beres, misalnya migrate-nya juga belum kelar, utilities-nya juga belum begitu berkembang. Makanya di 9 Juni ini, 10 Juni 9 Juni ini core team mempersilahkan kembali para kontributor untuk membangun apps ya yang nantinya akan support ekosistem cryptocurrency ini. Oke teman-teman, itu aja informasi kali ini ya. Jadi jangan putus harapan dan jangan berkecil hati selama ini aplikasinya masih update terus, Nicholasnya masih muncul terus ya di chat, dan aplikasi miningnya masih bisa dibuka gitu ya, masih update, ada update terbaru. Ini belum berakhir teman-teman ya, perjuangan terus berlangsung. Kalau ini sudah stop, tidak bisa diakses ya, si vokalisnya nggak muncul-muncul ya, nggak update-update, itu baru kalian boleh mengatakan scam ya atau gagal ya project tadi. Tidak ada sesuatu yang gagal sebelum semuanya berhenti, titik gitu ya, tidak ada koma, tidak ada lanjutan, titik berhenti, itu baru scam gagal ya. Oke teman, itu aja informasinya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih atas dukungannya, dan alhamdulillah saya sudah mencapai 1200 subscriber ya. Ini mudah-mudahan berkelanjutan, dan walaupun nanti misalnya ini project ini gagal, teman-teman, saya insya Allah akan lanjutkan channel ini untuk membahas mengenai hal lain ya, tentunya seputar aset kripto atau digital currency atau blockchain. Terima kasih. Salam putih, salam pionir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.